Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Susi Herawati. Dan hari ini kita mau kupas tuntas pertanyaan, kenapa sih kalau tumpeng itu harganya mahal? Nah, kira-kira kenapa ya? Sebenarnya sih ada harga, ada kualitas. Ada harga, ada karya dan kreativitas. Ada harga juga ada kesabaran yang diuji di sini. So, jadi banyak dari teman-teman semuanya yang mungkin bertanya, why? Kenapa? Kenapa tumpeng itu mahal? Iya mahal, Jin, karena satu, prosesnya itu susah dan rumit. Susah di sini bukan maksudnya adalah susah nggak bisa dikerjakan, semua bisa dihandle. Tapi yang dimaksud susah di sini adalah kita butuh yang namanya keterampilan yang tinggi, kesabaran tingkat dewa. Harus selalu bisa berinovasi hal-hal yang baru. Nah, ini nih yang bikin mahal sebenarnya. Jadi kalau menurut aku, tumpeng itu yang mahal bukan masakannya, tapi yang mahal adalah kreativitasnya, imajinasinya, kecantikannya, keindahannya. Disitulah letak kemahalan dari sebuah karya. Kalau soal masakan, saya rasa di mana-mana sama sih ya. Dan semua juga rasanya sih tergantung dari selera. Kalau orang itu selera sama masakan itu, berarti ya itu masakannya tuh enak gitu loh. Tapi alangkah lebih baiknya lagi, kreativitas ada, kemudian keindahan ada, kenikmatan dari sebuah rasa dan masakan itu juga ada, ya nggak? Nah, untuk videoku kali ini agak sedikit panjang, jadi buat kalian semuanya yang pengen tahu, kalian bisa percepat untuk apanya ya, untuk alur pemutarannya. Jadi di YouTube itu ada, kalian bisa mempercepatnya menjadi durasi 2 kali lipat, biar nggak kelamaan nontonnya ya. Oke, kalau begitu kita lanjut aja dan langsung aja ya. Kira-kira apa aja sih yang perlu kita siapkan ketika ada mak kelunding, Mbak, pesen tumpeng gitu. Hal pertama yang akan kita siapkan adalah ini kita kerjain 1 hari sebelumnya. Part pertama, bikin alas tumpeng. Ini yang butuh waktu dan effort yang sangat lama sekali. Dari mulai pergi ke toko bangunannya, beli tripleknya, beli styrofoamnya, belum nyampe rumah kita harus memotong-motongnya, terus kemudian kita lapisin lagi dengan isolasi, terus kita bikin pagar-pagarnya ini dengan stick es krim. Setelah alas tumpengnya jadi, tidak sampai di situ aja, Cin. Kita akan lanjut membuat yang namanya garnish atau hiasan-hiasannya. Buat kalian yang tanya, Kak, kira-kira berapa sih ukuran dari alas nampaknya? Kalau untuk yang sekarang aku buat, itu adalah 60 dikali 40 cm. Nah, sekarang kita masuk ke part 2. Di part 2 ini kita akan membuat garnish atau hiasan apa saja sih yang kita butuhkan nanti. Di sini aku lagi buat hiasan dari timun. Timun ini adalah barang paling mudah banget ditemukan, atau hasil dari bunganya juga nanti tuh juga bagus banget. Saran aku sih pilih timun yang dia besar, terus dengan bentuk yang lonjong dan tidak apa ya, kan kadang ada jenis timun itu yang bongkeng-bongkeng gitu ya, Cin. Tapi jangan pakai yang itu ya. Nah, kalau misalnya pakai yang lebih gede lagi nanti hasilnya juga lebih besar lagi. Karena kebetulan timun yang aku punya hanya segini, tapi hasilnya tetap bagus kan, Cin? Garnish selanjutnya di sini aku pakai sawi putih. Aku gunain pisau garnish yang bentuknya bergerigi seperti ini, dan caranya kita akan lakukan seperti halnya di video. Kita masukkan ke dalam dengan posisi agak miring untuk pisau garnishnya ya. Nanti hasilnya akan jauh lebih bagus atau di luar ekspektasi deh pokoknya. Nah, kita hanya mau pakai bonggolnya aja ya. Nanti daunnya kalian bisa sayur, bisa tumis, atau bisa kasih ke tetangga lah ya. Sayur satu ini menurutku wajib banget ada karena hasil bunganya tuh bagus banget, Cin. Dan ini juga barangnya gampang banget ditemuin. Dan ini setelah jadi hasilnya seperti ini. Nah, bagus kan? Kemudian kita tinggal rendam di air aja supaya nanti dia biar lebih kokoh.
Untuk garnish selanjutnya, di sini aku pakai buah pepaya. Cuma sayangnya buah pepaya yang kali ini aku gunain ini udah agak sedikit mateng nih, Cin. Ya memang gampang sih cara buatnya, cuma harus ekstra hati-hati, takutnya dia patah gitu. Lebih bagus sih kalian pakai buah pepaya yang mungkin masih mengkal ya. Tapi kalau misalnya yang masih putih itu juga bagus hasilnya, cuma waktu buatnya itu lebih riwih atau lebih harus ekstra hati-hati juga. Dan kita bisa menggunakan gunting zigzag ini untuk memotong pinggirannya ya, Jin. Garnish selanjutnya yang akan kita buat adalah terbuat dari ubi jalar. Biasanya aku lebih suka pakai yang warna putih, karena warna putih ini nanti kita bisa kreasikan menjadi beberapa warna dan kita akan beri pewarna makanan. Tapi kalau misalnya kalian semuanya adanya yang ubi ungu, atau mau pakai wortel, atau mau pakai lobak, itu juga bisa banget. Tapi kalau lobak itu biasanya susah nyarinya, Cin, di pasar. Nah, solusinya adalah pakai ubi yang warna putih ini aja. Nanti kita bisa kreasikan warna-warna sesuai dengan keinginan atau kreativitas kita masing-masing. Cara membuatnya pun juga gampang, kita tinggal lubangi tengahnya, kemudian kita tusukkan ke dalam sesuai dengan pisau garnish yang kalian sudah punya. Hasilnya akan seperti di video. Gimana, mudah bukan? Syaratnya kalian harus punya pisau garnish ini ya, Jin. Nanti aku kasih linknya di bawah deh, belinya di mana. Setelah semuanya selesai, kita lanjut ke part selanjutnya. Part 3 kali ini kita adalah proses masak nasi, masak lauk dan sayurnya. Terus apa aja kondimen yang akan kita kasih nanti di dalam tumpengnya. Kalau hari ini aku lagi bikin dadar jagung, dan ini adalah nanti salah satu yang akan kita kasih juga di tumpengnya. Terus kemudian ada juga hari ini kita bikin beberapa masakan. Ditunggu yang satunya di sini untuk menghemat waktu, kita akan tumis sayurannya. Ini udah aku masukkan bumbunya. Kita tumis sampai kira-kira bumbunya ini tercium bau wangi dan matang sempurna. Karena kalau misalnya tidak matang biasanya itu masih bau kemiri atau bau bawang atau bau cabai. Jadi masih langu ya, Cin. Sembari ini dadar jagungnya udah siap, udah bisa ditiriskan. Kita masukkan sambal goreng kentang hati. Nah, ini dia sambal goreng kentang hati yang sudah kita bikin. Sudah hampir selesai. Ganti wajan lagi dan kita lanjut ke masakan selanjutnya. Apa ya kira-kira? Menu selanjutnya kita akan bikin semur telur nih, Jin. Jadi bumbunya udah masuk, kita kembali lagi masukkan seasoning. Kalau sudah, kita masukkan telurnya dan kita tambahkan sedikit air. Kita tunggu sampai warna telurnya berubah kecoklatan dan sampai matang ya. Dan ditunggu satunya lagi, kita akan masak untuk nasi kuningnya. Oh iya, kenapa kan nasinya nggak diduluin aja, Kak? Oh iya, aku lupa. Jadi nasi kuning ini karena kita mau gunain untuk tumpeng, kita masaknya harus paling akhir. Takutnya nanti keburu dingin nasinya. Jadi kalau tumpeng itu harus dimasak atau dicetaknya itu harus pas panas-panasnya, Cin. Menunggu nasinya matang, kita akan lanjut lagi masak menu selanjutnya. Kita lagi mau buat tumis bihun atau oseng mie bihun. Pertama, setelah bumbu matang, kita akan masukkan untuk sawi putihnya. Terus kemudian, setelah sawi putihnya sudah tercampur merata, kita akan masukkan mie bihunnya. Kita aduk rata seperti ini, dan tunggu sampai matang sempurna. Dan ini dia hasilnya, semua masakan sudah selesai. Sudah tiba saatnya nih, kita plating ke nampannya ya. Sebelum itu, pertama yang akan kita lakukan adalah proses cetak tumpengnya. Nah, untuk cetak tumpeng ini, tips dari aku pastikan nasi kuningnya harus benar-benar masih panas, masih baru diangkat dari dandang ya. Jangan lupa alasi cetakan kalian dengan plastik. Ini tips supaya nanti hasil tumpengnya itu mulus dan bagus. Sebenarnya kalian bisa sih olesi margarin atau sejenisnya. Cuma kalau pas lagi bikin nasi tumpeng putih, masa iya dikasih minyak? Kan enggak. Nah, itu cara agar hasil tumpengnya mulus sempurna. Tumpeng sudah berdiri kokoh di atas nampan nih, Cin. Selanjutnya kita akan plating sayurannya. Di sini aku masukkan oseng bihunnya. Disusul kita akan taruh sambal goreng kentang atinya di sini. Nah, buat kalian yang tanya, Kak itu pakai apa ya untuk tempat kotaknya? Di sini aku pakai twin wall ukuran 500
mili sayang. Nah, terus kalian bisa bungkus atasnya menggunakan daun pisang. Dan untuk bagian yang masih longgar, di sini kita akan kasih berkedel jagung atau dadar jagung yang tadi kita udah bikin. Untuk sisi sebelahnya, nanti kita akan kasih ayam goreng lengkuas sesuai dengan request dari tamu. Oke, setelah semuanya selesai, sekarang kita masuk part 5, menghias tumpeng. Ini adalah part paling menegangkan menurut aku. Kenapa tidak? Karena di sini kita harus memadukan warna, terus naruh bunga-bunganya ini di mana ya biar cocok, biar cantik gitu. Nah, ini adalah part paling asik, part paling mendebarkan. Pokoknya semua kalau dikerjakan dengan hati, insya Allah hasilnya akan memuaskan, ya nggak? Nah, ini sudah tertancap semua untuk hiasan-hiasannya nih. Gimana menurut kalian? Dapat nilai berapa nih? Nah, semoga customerku yang pesen tumpeng hari ini seneng ya dengan hasil karya kita dan juga rasa dari masakannya. Nah, gimana menurut kalian? Ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, biar nanti aku bisa membalas satu persatu komentar kalian. Dan aku ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah stay tune di channel aku. Jangan lupa subscribe, like dan komennya juga. Terus kemudian sampai jumpa di next video. Nah, buat kalian yang penasaran gimana sih cara nutup tumpengnya, Kak? Oke, di sini kita pakai rangka dari bambu yang kita bentuk seperti huruf X itu, baru kemudian kita bulat atau baluri dengan plastik wrap. Kalau misalnya ada yang tanya, Kak, kenapa nggak pakai plastik kado? Bisa banget, boleh. Kan ada tuh plastik kado yang ada bunga-bunga kecil-kecilnya itu, tapi menurut kita itu masih kurang efisien, Jin. Jadi lebih efisien kita pakai plastik wrap seperti ini. Oke, thank you ya buat kalian yang sudah nonton videoku dari awal sampai akhir. Semoga video ini membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Hai, thank you for watching my video. Jangan lupa support channel aku dengan cara klik subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi di setiap video baru aku. Bye-bye!